Dan waktu dia duduk, wa ala junubihim, dan di atas pembaringan mereka. Junub itu lambung mereka. Ya, waktu tunduk maksudnya. Ini kalam Allah Subhanahu wa taala kan Bapak begini. Ya, ini isyarat sebenarnya. Karena dimanapun kita berada, pasti telukar orang aktivitas teh. Amuno tunonang itu tumontok, amuno tumontok itu tunu. Ini menunjukkan bahwasanya dita orang beriman mesti itu ingat sida Allah dalam semua keadaan dita. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazkurullaha kulla ahyani. Adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau senantiasa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semua keadaan beliau. Betapa nikmatnya, Masya Allah, Rabbia Karim, Masya Allah. Inilah yang paling jarang umat Rasulullah di akhir zaman sepertika. Yang punya mata batin di dalam hatinya mengenal Allah, mencintai Allah, rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Masya Allah, Rabbia Karim, mereka tidak tertarik dengan orang-orang kafir itu diberikan harta benda oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Masya Allah, dia inginkannya adalah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikat penciptaannya dia adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Syekh Abdul Qadir Jalani, ay liya'rifun, untuk mengenal aku. Soal lamun untuk beribadah, lamun untuk kenal sida Allah Subhanahu wa taala, hampa. Maaf napa singin patung. Itu sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala didatangi oleh malaikat Jibril dulu. Ya, Masya Allah, montok baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat Bapak mungkin. Baginda Nabi didatangi oleh malaikat Jibril. Langsung besaitut Bapak mungkin ke malaikat Jibril. La ilah bengak. Sayyidina Umar aja bengak pada waktu itu. Ini sulun-sulun datang, tahu belamung putih, dan no tuh kenal di sekitar Madinah tidak ada yang kenal. Andi nalangan jok kebalik na noy aruan perjalanan jauh na lelah ruana na noy aruan. La ilaha illallah, bengak. Tongso tokon Masya Allah. Ditanyalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mal Islam ya Muhammad? Apakah Islam itu hai Muhammad? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, yaitu antasyhadu alla, disebut dengan 5 rukun Islam, yaitu mengucap 2 kalimat syahadat, yaitu engkau mendirikan salat, itu menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, ya. Setelah itu Masya Allah naik haji ke Baitullah. Selanjutnya Masya Allah, sadaqta ya Muhammad. Bengak para sahabat. Yuh, kenekanya beketuannya bukan kena, bukan kena. Ya, hebat keneka wae. Setelah itu mal iman ya Muhammad. Apakah iman itu hai Muhammad? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan rukun iman, antumina billahi wal yaumil akhir. Terus engkau beriman kepada Allah, pada malaikat, ya, begitu juga ya pada Rasul, hari kemudian, untuk baik dan untuk jahat semuanya. Oh, sadaqta ya Muhammad, engkau benar hai Muhammad. Setelah itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam Masya Allah ditanya lagi, wamal ihsan. Apakah yang dimaksud dengan ihsan? Dijawab oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau menyembah Allah seolah engkau melihat Allah. Fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Jika engkau tidak bisa melihat Allah, yakinlah Allah melihatmu.
Lamun nita na Bapak memikir kalau dalam ilmu tasawuf itu namanya taraqi. Ya, ini gambaran akalnya. Kita yang naik ke Allah, nanti Allah yang tanazul, seolah ya seperti itu akan menurunkan rahmatnya, ampunannya, begitu juga ma'rifatnya yang luar biasa kepada kita. Tapi kalau ini ya Allah yang tanazul langsung ke diri kita. Allahu Rabbi Karim, Masya Allah. Iso ampo dalam Islam itu na Bapak menikahnya ke sumber daripada ajaran Islam cuma ketiga: Islam, iman, dan ihsan. Dari Islam inilah timbulnya ilmu fikih, ilmu syariat. Dari iman ini timbulnya ilmu tauhid. Dari ihsan ini timbullah ilmu tasawuf tentang akhlak. Allah kuasa Rabbiya Karim. Dan ini harus terluka sampai tambahan kebaling para ulama na Bapak memikir adanya syariat, tarekat, dan hakikat itu. Soalnya lamun ditah sekedar Islam rora nih na Bapak mungkin nih. Tu gawe memang sembahyang, akan tetapi tidak kita pakai ihsan yang anta'budallah waktu sembahyang, no anta'budallah ka'annaka tara. Engkau menyembah Allah seolah engkau melihatnya. Jika engkau tidak bisa melihat Allah, yakinlah Allah melihatmu. Itu na Bapak hampa sembahyang itu robot. Manusia laksana tidak ada ruhnya. Itulah ya ihsan yang kita itu menghadirkan Allah dalam ilmu fikih, itulah ya khusyuk. Nah, makanya antara ilmu fikih dengan ulama tasawuf nah Bapak beda karena nilai pandangnya beda. Kalau ilmu fikih, kalau kesudah sembahyang rukun syarat sudah terpenuhi, maka sahlah salat kita. Tapi kalau Imam Ghazali secara batin, Masya Allah Rabbiya Karim, beliau mengatakan ya lamun dita noya khusyuk ini persis, tapi bahasa diplomasinya Imam Ghazali persis seperti manusia noya ruh. Ini Bapak mitop atau mati segitak selebih popak ini lengkap yang zahir, mata, kuping, iyung, ene, ima, selebih lengkap. Apanya yang tidak ada? Ruhnya yang tidak ada. Coba tidak akan bermanfaat. Sesuatu itu tidak akan bermanfaat. Bahkan bukankah ya Masya Allah na Bapak Al-Quran menyebut na Bapak Masya Allah, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Maaf na Bapak Mami, kita di hadapan Allah, Allahu Akbar. Akan tetapi di luar sejadah, di luar salat, di luar masjid, di luar tempat kita sujud, an-nafsu akbar, ad-dunya akbar. Berarti maaf na Bapak Mami, bukan semakin dekat kepada Allah, bahkan semakin jauh. Nah ini batin na Bapak Mami. Soampo sida Allah Subhanahu wa taala apaling na Bapak mungkin terhadap khususnya masalah salat. Karena wala dzikrullahi akbar, zikir yang paling besar adalah salat. Itu sebabnya Masya Allah, Allah menyebut di dalam Al-Quran na Bapak mungkin, aqimis sholata li zikri. Dirikanlah salat untuk ingat kepadaku, kata Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Masya Allah. Coba sebayangkan Bapak mungkin. Lamun kita waktu itu sembahyang konang ate itu melonto uku laku ini. Maaf na Bapak mungkin. Itu sebabnya ya salat itu sok bahkan jadi beban diri kita.
Dita aneh. Sudah tu sembayang lang tu seneng. Kalau orang para wali-wali Allah ina Bapak mungkin. Awal sembahyang mereka adalah tatkala mereka sholat, mereka tidak ada yang batal sholatnya kecuali tidak menghadirkan Allah. Itu hebat mereka itu, sholatun daim, sholat yang terus menerus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu paling nikmat, Masya Allah. Bahkan Bapak mungkin urus para sahabat di dalam sholatnya itu, ya Allah, sebayangannya masalah putus sandal pun berdoa kepada Allah. Masalah putus sandal, apalagi masalah Syria, masalah bini anak, masalah dua banda tu, nonot laku sida Allah. Konang ditajain Bapak, Masya Allah, karena noman tu yakin tu betul kepada Allah di dalam sholat. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hubbiba min dunyakum salas. Aku diberikan kecintaan terhadap dunia kalian, kata Rasulullah. Ada 3. Mana yang 3 itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ati. Yang pertama adalah harum-haruman. Rasulullah senang harum-haruman. Yang kedua, wan nisa, adalah tasbih. Yang ketiga, wa qurratu aini bis shalah. Kesenanganku ada di dalam salat. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, tatkala akan mendekati waktu salat Bapak mungkin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Sayyidina Bilal, "Ya Bilal, arihna bis shalah." Hai Bilal, hiburkan kami, istirahatkan kami dari dunia ini dengan salat. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, masyaallah. Nah, gitu. Coba lihat ya, kesenangan Rasulullah selesai masalahnya kalau berhadapan dengan Allah, yaitu lewat sholat. Tapi aneh ditajain Bapak Mami, ya Allah, tubuh ya rezeki. Kon aku semuin insya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dalam kacamata agama, dalam kacamata agama, maaf ya, ditano tu cerdas. Kenapa? Ya, rezeki sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah Allah berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Tidak ada binatang yang melata di muka bumi ini, baik yang 2 nen maupun 4 nen atau nak bau hitung nen. Ya Allah, di muka bumi ini illa 'alallahi rizquha, kecuali atas tanggungan Allah akan rezekinya. Bapak lagi dita, yang dita adalah mukallaf. Dita perintah tu sembahyang, puasa, zakat, haji, insya Allah. Oh sudah jamin rezeki itu sudah Allah dan Bapak memiliki. Ya. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Allah tahu di mana tempat rezeki kita dan di mana dititipkan rezeki kita. Oh, ada jaminan sudah Allah dan Bapak memiliki. Ini kan jaminan sudah Allah tu sibuk so ini. Mereka langsung tu sendunu. Sebenarnya kita harus ya kewajiban tu dulu. Kewajiban tu penuhi, gampang so. Sama dengan pegawai. Kan sudah dijamin ya. Bahkan ya, Masya Allah, ruane gaji, tunjangan, bahkan tunjangan suami istri dan semuanya sudah dijamin. Ya. Pokok pacu so dulu. Jangan susah dengan gajinya itu. Soalnya seperti itu. Nah, ini kacamata agama, nah Bapak. Allahu Rabbi, so ampun. Tata cara ditali sida Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, nah Bapak ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Allah mendahulukan wabtaghi fima atakallah, dan carilah apa-apa yang Allah telah berikan kepada kalian untuk negeri akhirat kalian. Orang beriman tu coba lihat sudah Allah sebenarnya tata cara ditamu tuton ya, beradab sudah Allah na bapa. Lihat tuan Mekah na bapa mungkin. Nongka anallah tu bawayan yang sara dita nongka. Nongka. Mereka itu ya Allah Rabbil Karim. Noyak maksiat dukun sok merena wali ibadah banyak, orang berdoa banyak seperti itu. Dibuka rahasia bahkan nanu noya bemeda pun tukun timur bat laudaya datang ke Mekah. Ditajaina bapa man wallahu a'lam. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, masyaallah. Tapi mudah-mudahan tapi ada pasti rahasia sida Allah na bapa mungkin. Pokoknya kamu tu yakin sida Allah Subhanahu wa taala. Jamin, yaitu khususnya adalah zikir yang paling hebat, khususnya sholat ini. Kalau kita dengan sholat ini kalau bahasanya yang ahli media sekarang ya apa offline ya apa mazannya. Kalau sholat itu offline kita dengan Allah, apa yang langsung live dengan Allah. Allah Ta'ala. Coba lihat sudah Allah na bapa memikir dalam Al-Quran disebutkan juga ya auzubillahi minasyaitonir rajim. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung al-mu'minun, orang-orang mukmin. Orang-orang mukmin yang bagaimana? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang-orang yang mereka di dalam salat mereka khusyuk kepada Allah. La ilaha illallah. Betapa nikmatnya kita di dalam salat itu na Bapak. Orang sudah tahu hakikat salat itu, coba lihat na Bapak. Baik ucapannya, rukun qauli, rukun fi'li, ya, rukun qalbi, luar biasa dahsyat. Rukun qauli itu, kalau orang tarekat itu, ya, itulah ya. Rukun fi'li itu ya, ilahi anta maksudi. Tuhanku engkau yang kutuju. Gerakan pranadita. Ya, masya Allah, Rabbil Karim. Ya, fi'li itu ucapan, terus ya, masya Allah. Yang dini, qalbi itulah masya Allah, menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Rabbil Karim, masya Allah. Nah Bapak memikir, inilah yang noyak tun tahu kafir, noyak tun tahu fasik munafik. Rahasia batin kita di dalam sholat itu. Dan ini yang paling jarang, yang paling mahal. Kayak barang antik, karena ini adalah maaf apalagi akhir zaman seperti ini. Nah Bapak, ini kan warisan para nabi yang khusyuk. Dan itu masya Allah, nah Bapak Mama, yang dalam sholat itu yang paling diangkat oleh Allah sifat khusyuk itu. Yang khusyuk kita kepada Allah, yang kita tenang dengan Allah. Apalagi ya Allah, di keheningan malam kita sholat menghadap sida Allah na Bapak. Sida Allah apa lihat masya Allah. Ya auzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhal muzammil. Hai orang yang berselimut, kata Allah. Qumil laila illa qalila. Bangunlah di waktu malam walaupun sedikit, walaupun 2 rakaat. Karena memang kalau orang yang sudah tidur itu nah Bapak untuk bisa bangun itu tidak gampang.
kecuali memang orang-orang yang majzub, orang yang ditarik oleh Allah untuk menghadap kepadanya. Karena banyak orang yang bangun malam belum tentu untuk bisa berhadapan dengan Allah, untuk bertemu dengan sang kekasih, untuk bercengkrama dan sang kekasih, untuk curhat dan sang kekasih. Itu tidak gampang, berat. Nah Bapak, berat, kecuali orang-orang yang sudah memang dipelihara batinnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai Bapak memikir lambau, Masya Allah, awal-awal makanya di waktu periode Makkah baginda Nabi banyak ujian, cobaan dari kafir Quraisy. Rasulullah mewajibkan sholat tahajud. Setelah hijrah ke Madinah, turunlah ayat Al-Quran, wa minal laili fatahajjan bihi nafilatan lak. Dan di pertengahan malam, penghujung malam, atau kalau bisa ya Allah jam 12 sampai sebelum fajar, atau ya Allah dikasih kita oleh Allah 30 menit aja, apalagi 1 jam. Wah, itu siap sudah menghadapi masalah apapun beratnya. Dan lihat bagaimana sida Allah akan mengarahkan kita kepada segala permasalahan kita, insya Allah. Selesai. Sampai Bapak memikir ini, para ulama ya mengatakan, ya ayyuhal muzammil, hai orang yang berselimut, itu zahir, tahu karib komong. Tapi Al-Quran ada makna batin. Ya. Kalau dalam bahasa usul tafsir itu, yaitu itu tersurat. Yang tersiratnya apa? Orang yang punya masalah bineranin, masalah Papuanak, masalah Due Banda, masalah ke sanak sebai selakin, masalah ke bisnis. Saya coba nomor masalah Bapak. Jangan ya, lamun tahu lamun tahu lo masalah dong. Ya Allah. Pokoknya maaf ya, yang tahu tunu wah no anda bau gawean kok kamomot-momot luntuh. Itu gambarannya yang tersirat. Makanya kalau mau selesai masalah, qumil laila illa qalila. Silakan bangun di waktu malam. Tes cobaan Bapak mungkin. Sakit Ustaz, coba tes sholat tahajud. Tes, insyaallah mudah-mudahan. Karena tergantung keyakinan. Itu ada ya Muhammad Soleh, namanya Dokter Muhammad Soleh. Beliau tesis tentang kedokterannya untuk menyehatkan seorang, disuruh sholat tahajud ya. Tercapai. Itu hebatnya, Masya Allah. Ya coba Bapak mungkin. Saya lebih nononya masalah coba tongkat coba. Saya maafin Bapak mereka sudah 60-70. Perana sudah mulai lemah. Bapak kurang pemahaman utama senene kini macam sakit perana. Mau mikir ke senene kerorane keselit pikirannya sakit. Perana sudah lemah Bapak. Yang tidak akan pernah lemah adalah ruh. Tapi ruh ini Bapak memikir nih, lamun no tu kenal sida Allah, dia akan namanya nafsu, dikuasai oleh nafsu. Dia akan senang dengan kebendaan materi daripada dunia ini. Tapi kalau dia nafsu ini sudah diarahkan kepada Allah, lawan terus menuju sida Allah, maka nanti dia akan menjadi nafsul mutmainnah. Allahu Rabb ya Karim, Masya Allah. Nah Bapak memikir itu yang paling dahsyat untuk menyelesaikan masalah ini.
Dan itulah insyaallah orang-orang yang awet itu. Apalagi lah mungkin ya makam kita ya beka berat mungkin untuk sholat malam itu ya. Sholat berjamaah beka. Sholat berjamaah. Sholat berjamaah tetapi jagaan itu insyaallah. Insyaallah lam tu jaga sida Allah pasti Allah akan menjaga kita. Ihfazillaha yahfazka. Peliharalah olehmu ya akan Allah Subhanahu wa taala maka Allah akan memelihara kita. Ihfazillaha tajidhu tujah. Ya, pelihara olehmu akan Allah maka Allah akan ya akan engkau dapati di depanmu. Maksudnya ini Bapak Mami gini. Masya Allah, nampak lu beroran kita akan ingat sida Allah dan itu nikmat. Tatkala kita gagal dunia ada yang masa ya jangka panjang kita yaitu akhirat. Tatkala makhluk membenci kita ada yang paling dicintai, yang berhak untuk dicintai, yang paling berhak untuk dituju, yang paling berhak untuk ditemani adalah Allah. Maaf nah Bapak memikirkan. Siapa coba mau mencari sesuatu selain Allah, pastinya ndak akan sampai gitu nah Bapak. Coba tu tes nah Bapak memikirkan. Masya Allah, lek ne waktu tu bajang, sempiampo nak senang ruan tu merari nabe yang tu senang ini. Itu kita dengan merari ini senang, merari senang. Kelima ngodek nah setelah itu mulai itu susah. Sekat tu beri anak perasaan tu beri anak ruan ini nak senang ruan ini. Ibe itu anak ni sida Allah Subhanahu wa taala susah kembali. Berarti bukan tujuan namanya lamun noman tercapai. Sudah tu beri anak seperti sok ya kan, masya Allah. Mepona senang anak tebi sekolah-kolah bicari selben. Sudah bicari anak selben. Itu susah. Rasa hujan merari nabi anak. Merari susah kembali. Berarti bukan tujuan namanya itu. Yang namanya tujuan itu misal sudah tercapai terhadap sesuatu ya, noya tu keinginan lain kecuali tujuan itu. Makanya Allah sudah menggarisbawahi alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Dan orang-orang beriman akan tenang batinnya yaitu dengan zikir kepada Allah. Soal apa coba nih Bapak mikir? Dari semua segi Allah serba maha. Lamun sudah tu bertemu ke sida Allah Subhanahu wa taala. Sudah tu kenal Allah, sudah tu cintai Allah. Orang yang kenal coba lihat nama mungkin. Lamun kaji kenal dengan ketuan Haji Samin, masya Allah. Ya ini berhadapan bebro ini ngeraus bebro aku ton kena. Oh begitu juga ya dia melakukan seperti ini aku ton kena. Begitu juga sida Allah. Apapun yang bergerak di alam ini, diam alamnya ini semua dia tahu rahasia di balik itu. Itu orang yang kenal Allah. Maka ini Bapak Mami ini, kalau kita sudah kepada Allah tujuan kita, dan punya kekayaan, dan kita Allah paling maha kaya di antara yang kaya. Andai saat itu sehat, sida Allah. Coba, walaupun tu sakit, kono tu kenal Allah sehat, nah Bapak, Allah ibi tu makam sabar, itu sudah luar biasa dahsyat. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya saja dicukupkan orang terhadap orang yang sabar itu pahalanya tanpa hisab, tanpa hitung. Nah, amka sudah seperti soalam itu yakin nah Bapak Mami, tidak akan pernah ada sesuatu yang bertentangan dengan Allah. Angkanya nah Bapak Mami, Sayyidina Abu Bakar ditanya nah Bapak Mami, dengan apa Anda mengenal Allah? Sayyidina Abu Bakar menjawab nah Bapak Mami, aku kenal Allah yaitu tak
tatkala aku mengetahui hakikat di antara menyamakan sesuatu yang berbeda. Susah senang. Tatkala susah, zikir kepada Allah. Temukan hikmah di balik susah itu. Masya Allah, maka tidak ada bedanya dengan senang. Karena adanya senang itu karena adanya susah. Kalau orang tidak akan pernah susah, tidak akan pernah tahu namanya senang. Satukan sesuatu yang berbeda. Kaya miskin. Andai ditanya Bapak zahir ruane itu miskin ruane ini. Kita kenal Allah, Allah Maha Kaya. Allah yang menciptakan saya, Allah yang mengatur saya. Dan inilah yang terbaik menurut Allah. Maka kita akan kaya batin. Dan tidak ada rupanya ya. Beda antara miskin dengan kaya. Gitu. Ya batin kenal Allah. Orang bisa seperti ini Bapak mungkin. Itu sudah yang paling hebat. Begitu juga Masya Allah. Yang paling dahsyat Bapak mungkin. Tidak akan pernah orang sampai ke makrifat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tatkala tongkat atau nomor lega-lega. Yaitu ada dua yang berbeda. Tapi disamakan. Itu sudah ciri wali Allah. Mana itu? Yang pertama, sama ya, tukun diri naso cara menghadapi orang yang memuji dan orang yang mencelanya. Oh. Ini yang paling dahsyat ini. Orang yang memuji, Masya Allah. Ya Allah, berarti engkau segerakan pujian itu kepada kaji ya Allah. Terima kasih ya Allah. Dia tidak melihat orang yang memuji itu. Tapi yang dilihat Allah mengizinkan dia memuji dia. Makanya dia bersyukurnya kepada Allah bukan kepada dia. Begitu juga Masya Allah. Dia kalau ada orang yang mencelanya, bahkan memfitnahnya, ya Allah, seandainya dia benar ya Allah, maka ampuni haji ya Allah. Tutup aib haji ya Allah. Seandainya dia salah ya Allah, ampuni dia ya Allah. Di mana susahnya beradab dengan Bapak mungkin? Ya. Memang kita belum tahu apa-apa memang. Yang ketiga, yang kedua, sesuatu yang berbeda adalah yaitu sama tatkala Allah memberikan kita rezeki atau nikmat dengan Allah tahan nikmat itu. Dia tenang. Itu sebabnya Rasulullah mengajari kita tatkala kita Masya Allah dapat nikmat itu seandainya ditanya oleh orang, Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah ya, dengan nikmatnya dia menyempurnakan kebaikan itu. Tatkala Bapak mengke dita andai tatkala ada sesuatu yang kurang baik terhadap dita ya, turun ikatawat dengan disuruh kita mengucap alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam semua keadaan saya. Di mana lamun tatkala seperti itu kita fana. Kita melebur dengan sifat Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan senang, kita akan tenang menghadapi hidup ini. Insyaallah lumbu-lumbu itu hebatnya orang tarekat Bapak mungkin. Mereka itu pendek kata tapi hebat. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Tuhanku, engkau yang aku tuju dan keridhaanmu yang aku cari. Memeadap masalah dunia sekeliling kaji. Pokoknya musareda sia ya Allah. Sia. Itu puncak pengembaraan manusia mungkin. Itulah makanya insyaallah mudah-mudahan Bapak ya Allah luar biasa kah. Akhir zaman kah karena kebanyakan diri kita sekarang ini mungkin kita mencari kebahagiaan itu di luar diri kita dengan banyaknya media-media ini, lewat TV, lewat HP, lewat yang apa sih ini, begitu juga laptop dan semuanya. Oh apa na sebuya coba turun ima ataupun apa
akan tapi itu di luar dirinya. Sementara dia tidak menyelami ke dasar dirinya yang paling dalam, yaitu menemukan dirinya, yaitu di dalam dirinya. Makanya Bapak memikir rahasia manusia kan persis seperti HP. HP Bapak memikir ini, lamun tuton rahasianya nih, tuton passwordnya nih, just buka, maka terbuka apapun dari saat itu. Begitu juga pada diri manusia ini, yang dahsyat manusia ini. Masya Allah, tahu ton ya password dalam dirinya, terbuka alam semesta ini, dan dia akan melihat yang dahsyat. Sanurihim min ayatina ya fil afaq, sanuri min hayatina wa fi anfusihum ya minal afaq fil afaq hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Kami akan perlihatkan tanda-tanda kekuasaan kami ya padi bumi ini fil afaq. Fil afaq itu semua ufuk, jamak daripada ufuk, timur, barat, utara, selatan. Begitu juga pada diri mereka, kata Allah. Hatta yatabayyana lahu annahu al-haq. Sehingga akan jelas baginya al-haq, kebenaran itu. Allahu Rabbil Karim. Nah mungkin maaf ya, mungkin ya kadangkala lu sudah kaji si anu ya. Insyaallah ya, mudah-mudahan itu paham, mudah-mudahan itu paham ini. Insyaallah itu perenungan dan semakin mencari apa rahasia-rahasia itu. Insyaallah ya, mudah-mudahan ya. Masya Allah, Allah memberikan kita rahasia itu ya. Syukur-syukur Bapak memikir ini minimal ya, orang-orang ya yang hamba-hamba Allah itu Bapak memikir lama memang proses untuk mencari dibukakan hijab-hijab itu, akan tetapi minimal tatkala tu sakratul maut dibuka hijab itu, sehingga kita tenang berhadapan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maaf mungkin sudah lin rahasianya Kak ya, waktu maghrib ini ya sudah kayaknya sudah habis, sudah lain rahasianya ya. Itu rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin ya